faktorisasi bentuk aljabar, yaitu pada materi yang ketiga untuk faktorisasi bentuk aljabar, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah, anak-anak sekalian, mungkin di tahap ini kita mulai sedikit harus berpikir dan harus belajar lebih banyak lagi karena agak sedikit lebih membingungkan. Tapi kalau kita coba belajar pelan-pelan, maka dia akan menjadi bisa. Oke, kita mulai. Faktorisasi AX kuadrat ditambah B ditambah C dengan A sama dengan 1. Saya langsung kasih bentuk umumnya. Baik, anak-anakku sekalian, di sini saya kasih bentuk umum dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini saya hilangkan A-nya. Kenapa A-nya saya hilang? Karena A-nya sama dengan 1. 1 yang menempel pada variabel, angkanya boleh dihapus atau dihilangkan karena variabel yang berdiri sendiri nilainya koefisiennya adalah 1. Nah, baik, di sini syaratnya adalah B sama dengan nilai B ini itu adalah hasil dari penjumlahan P tambah Q, dan C sama dengan hasil dari perkalian dari P kali Q. Pak, kok munculnya P dengan Q langsung? Enggak, kita mau carinya di sini dulu supaya dapat P dan Q. Carinya di syaratnya dulu, mencari di syaratnya dulu supaya dapat nilai B dan nilai C. Nilai P dan nilai Q. Nilai P dan nilai Q yang terdapat dari posisi ini akan ditransfer ke dalam perkalian suku 2 nantinya. Itulah hasil dari hasil dari faktorisasi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Kita masuk ke dalam bentuk contoh soalnya supaya lebih paham lagi. Baik, kita coba lihat ada huruf A. Huruf A. Ada soal A, X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Ya, ini nilai A-nya 1, nilai B-nya 6, nilai C-nya 8. Kita boleh tuliskan di sini. Untuk menjawabnya A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Nanti hasilnya kita buat jawabannya di bawah saja karena kita harus melalui syaratnya dulu. Syaratnya adalah B sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q, dan ini ditulis kalau masih belum paham. Nanti kalau udah pintar nggak perlu lagi syaratnya ini ditulis, langsung jawab ya. Kalau sudah paham dan pintar, tapi jangan nyontek, dicoba langsung jawab ya. Oke, kita coba P dan Q. Cara menyelesaikannya adalah kita menemukan nilai perkaliannya dulu. Perkalian yang menghasilkan 8. Perkalian yang menghasilkan 8 boleh diletakkan di kertas coret-coretan. Misalnya kita punya kertas coretan yang menghasilkan 8 itu adalah 1 kali 8, 2 kali 4. Terus lagi tidak ada. Nah, angka 8 ini, angka perkalian yang menghasilkan 8 ini, mana angka yang pasangannya jika dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 6. Hasilnya 6. Pasti jawabannya adalah 2 dengan 4. 2 dengan 4. Nah, kita tulis di sini 2 dikali 4. Maka nilainya 8 ya. Terus di sini P-nya harus sama dengan Q-nya, urutannya 2 dengan 4. Hasilnya 6. Nah, angka 2 dan 4 inilah yang kita jawab di sini. Boleh di atas nih ya. Jawabannya adalah X ditambah 2, X ditambah 4. Loh, Pak, kok bisa dapat kesimpulan X tambah 2, X tambah 4? Iya, karena angka 2 dengan angka 4 nilainya positif. Karena angka 2 dengan angka 4 nilainya positif. Nanti kalau nilainya negatif, kurang ya, pengurangan. Kalau nilainya negatif, pengurangan. Itu contoh yang pertama. Kita masuk kepada contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. A kuadrat dikurang 9A ditambah 18. A kuadrat dikurang 9A ditambah 18. Syaratnya harus kita tulis dulu. Ini nilai A-nya 1. Maaf karena variabelnya enggak berharga. B-nya negatif 9, C-nya 18. Maka di sini B sama dengan P tambah Q, C sama dengan P kali Q. Nah, kita harus menemukan apa? Menemukan perkaliannya terlebih dahulu di buku coretan boleh. Yang hasilnya adalah 18. Berarti 1 kali 18, Pak, banyak-banyak, Pak. Kalau angkanya besar gimana? Nah, nanti kan kalau udah lama-lama kan udah paham. Udah paham perkaliannya cukup di dalam otaknya saja. Ya, angka-angkanya. Tapi kalau masih belum paham tidak masalah, dicobain saja sampai sebanyak angka perkalian itu. Tapi tidak terlalu banyak kok.
2 kali 9, 3 kali 6. Ada lagi? Saya rasa tidak ada. Nah, di situ ada angka negatif 9 untuk nilai B. Ada tidak pasangan dari huruf ini yang jika dijumlahkan atau dikurangkan jawabannya negatif 9? Boleh dikurangkan sama-sama negatif atau satu positif satu negatif. Ternyata kita lihat di sini yang bisa 9 adalah 3 dengan 6 ya. 2 dengan 9 nggak bisa, dikurangkan jadi 7, ditambahkan jadi 11. 1 dengan 18 tidak bisa, ditambahkan jadi 19, dikurangkan jadi 17. Ini bisa, yaitu negatif 3 dengan negatif 6. Maka kita buat di sini 18 sama dengan negatif 3 dikali negatif 6. Kebetulan negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka di sini juga negatif 3 ditambah negatif 6. Nah, seperti itu. Negatif 3 ditambah negatif 6 yang hasilnya adalah negatif 9. Maka kita transferlah jawabannya A dikurang 3, A dikurang 6. Pak, kok bisa tahu negatif? Karena dia di dalam perkalian dan penjumlahannya adalah bilangannya negatif. Oke, itu contoh yang B. Kita coba contoh yang terakhir yang C. Ya, itu angkanya kurang-kurang semua, nggak masalah. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan negatif 20. B sama dengan P dikali P ditambah Q. C sama dengan P dikali Q. Nah, Q-nya gimana? Nah, perkalian 20. Ya, perkalian yang menghasilkan 20. Jangan dulu negatifnya, abaikan dulu negatifnya. Kalau di perkalian bebas, boleh negatif boleh positif. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 dikali 5. Oke, nah ternyata angkanya cuma segitu. Yang hasilnya jika dijumlahkan atau dikurangkan adalah negatif 8. Maka kita lakukan proses penjumlahan dan pengurangan, yang mana angka ini adalah negatif 8. 4 dengan 5 nggak mungkin, 1 dengan 20 nggak mungkin. Maka jawabannya adalah 2 dengan 10. Gimana supaya hasilnya 8? Negatif 8. Negatif 8 2 dengan 10 mudah. Kalau dia set 2 dengan 10 kalau dijumlahkan 12. Maka untuk menghasilkan negatif, ambil angka yang besar sebagai negatif, yang satunya sebagai yang kecil sebagai positif. Maka secara otomatis kalau dijumlahkan hasilnya tetap negatif. Maka kita pakailah negatif 8 ditambah 2. Negatif 8 ditambah 2 atau 2 ditambah negatif 8. Kita kalikan di sini negatif 8 negatif 10 dikali 2. Negatif 10 dikali 2. Maka hasilnya negatif 20, negatif 8. Nah, mudah sekali. Nah, kita tuliskan di sini X negatif 8, X plus 2. Selesai. Nah, namun jika kalian belum paham juga, ulangi video ini berkali-kali atau cari referensi video yang bisa sama dengan materi ini, dan nanti pada saat mengerjakan soal-soal pribadi kalian, maka kalian akan bisa lebih paham tanpa ada bantuan dari orang lain. Kalau bisa kerjakan dengan pribadi sendiri supaya kalian lebih terampil dan lebih mampu dalam menyelesaikan soal-soal baik dalam bentuk ini ataupun materi-materi yang lain. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat pagi dan salam sehat.